Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serly Kusturika dengan NIM 501342774. Kali ini saya akan memberikan tanggapan pada tugas diskusi 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar. Pertanyaan nomor 1. Berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Literatur Review. Nah, berikut adalah 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi titik 2, yakni artikel dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural sejak dini. Pendidikan multikultural harus diterapkan sedini mungkin, baik itu di sekolah ataupun di keluarga, agar nilai keragaman, toleransi, kearifan lokal tertanam pada generasi muda sebelum adanya paparan teknologi digitalisasi pun mengikisnya. 2. Peran pendidikan multikultural dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan multikultural ini dipandang sebagai sarana sistematis untuk menanamkan nilai-nilai karakter, baik itu karakter religi, jujur, toleransi, disiplin, dan sebagainya. Sehingga karakter tersebut menjadi bagian dari identitas nasional yang konsisten. Ketiga, dampak revolusi industri 4.0 terhadap identitas dan interaksi sosial. Di era 4.0, yakni di era digitalisasi, pembelajaran maupun media sosial, ini membawa banyak peluang sekaligus resiko. Antara lain berkurangnya interaksi sosial tatap muka ini mampu nantinya akan melemahkan potensi diskriminasi atau radikalisme jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang tepat. Dan yang keempat adalah implementasi dan integrasi kurikuler multikultural. Praktek dan rekomendasi agar multikulturalisme diintegrasikan ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran ini bukan sekedar hanya lip service saja dengan contoh penerapan di mata pelajaran dan kebiasaan sehari-hari di sekolah. Dan 5. Peran pendidik dan kajian berkelanjutan. Keberhasilan pendekatan multikultural sangat tergantung pada peran guru atau tenaga pendidik untuk menanamkan nilai serta perlunya penelitian dan kajian terus-menerus untuk menjaga relevansi implementasi seiring perubahan zaman. Pertanyaan nomor 2. Sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda ataupun di sekolah wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman yang telah saya jalankan di sekolah mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Salah satu kegiatannya adalah dengan permainan kolaboratif, yakni permainan tradisional anak atau Petra. Ini merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai edukatif seperti kerjasama, sportivitas, kejujuran, kebersamaan, dan kreativitas. Nah, pada program Petra di SD kami, yakni di SD Negeri 4 Karangsari, ini dilaksanakan 1 bulan sekali pada minggu terakhir, yakni di hari Sabtu. Nah, melalui kegiatan program pendidikan multikultural di sekolah, Petra tadi, ini harapan kami dapat mengintegrasikan semua sarana pembelajaran yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan. Karena apa? Karena di setiap daerah ini memiliki permainan tradisional yang unik,
Misalnya saja ada engklek, ada lompat tali, gobak sodor, congklak, mil-milan, bakia, egrang, dan sebagainya. Dengan mengenalkan berbagai permainan dari beragam daerah, siswa akan belajar tentang kekayaan budaya Nusantara sekaligus mengembangkan rasa toleransi, solidaritas, dan persatuan. Nah, berikut dokumentasi Petra yang kami laksanakan di sekolah. Ini ada engklek, ada lompat tali, ada gobak sodor. Selain ketiga permainan tradisional tadi, ada juga congklak. Ini dimainkan oleh siswi-siswi perempuan, ada mil-milan, dan yang terakhir adalah bola bekel. Kemudian, langkah-langkah konkret yang akan dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kelas, sekolah, ataupun wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Langkah yang pertama, ini membangun budaya saling menghargai dengan cara membuat aturan kelas atau keyakinan kelas berbasis kesepakatan yang menekankan pada nilai toleransi, empati, dan menghormati perbedaan. Dua, integrasi dalam pembelajaran. Mengaitkan materi pelajaran dengan contoh dari berbagai budaya, misalnya mata pelajaran IPS dengan tradisi gotong royong di berbagai daerah. Langkah yang ketiga dengan pendekatan personal pada siswa, yakni dengan memberikan kesempatan yang setara dalam berpendapat, berkarya, dan mengikuti kegiatan tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Dengan cara mengundang narasumber orang tua, tokoh masyarakat, atau alumni dalam kegiatan Parent Teaching Day, yakni dengan latar belakang berbeda untuk berbagi pengalaman tentang hidup yang berkeragaman. Pertanyaan nomor 3. Silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran penting yang dapat diambil. Yang pertama, ini dari video Newbie tadi adalah pengalaman menjadi anak baru. Di video ini menunjukkan tantangan Joseph ini sebagai anak baru dari latar belakang berbeda yang menghadapi sikap kurang ramah hingga bullying dari teman sekelasnya. Hingga kisah ini menekankan pada kita pentingnya untuk empati, penerimaan, dan sikap saling menghargai terhadap siswa baru maupun mereka yang berasal dari budaya yang berbeda. Pelajaran yang kedua dapat diambil adalah dinamika interaksi sosial anak-anak. Di kelas terlihat interaksi murid yang beragam, mulai dari candaan hingga bullying. Nah, dalam hal ini, guru berperan penting dalam mengelola kondisi tersebut dengan tegas dan penuh perhatian, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman dan mendukung semua siswa. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan sekolah terhadap psikologi anak. Joseph tadi sebagai anak baru ini membawa beban emosional dari latar belakangnya. Dan sikap teman-teman di sekolah sangat mempengaruhi perasaan serta perkembangan psikologisnya. Hal ini menekankan bahwa pentingnya kepekaan pendidik kita sebagai guru terhadap kebutuhan emosional murid. Dan yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil adalah nilai empati dan toleransi. Video ini mengajak penontonnya untuk belajar berempati terhadap teman yang berbeda dan mengalami kesulitan, supaya sekolah menjadi tempat yang inklusif dan mendukung semua anak tanpa diskriminasi. Pengalaman Joseph pada video ini menjadi contoh nyata bagaimana sikap penerimaan dan pengertian bisa mengubah dinamika sosial anak. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.